Newsman Opinion. Meta Bisnis, Indonesia juara dunia dengan kasus COVID per hari tertinggi, bahkan disebut sebagai epicenter di Asia. PPKM sudah berjalan 2 minggu. Jalanan disekat-sekat, kantor digerebek, usaha diminta tutup. Tapi sangat disayangkan banyak sekali orang di jalan, bahkan petugas Pemda sendiri tidak bermasker dengan baik dan bergerombol. Apakah memang kalangan perkantoran dan dunia usaha menghirup udara yang berbeda dengan golongan bawah? Lalu bagaimana solusi untuk Indonesia? Jangan sampai kita begini terus untuk 3-5 tahun ke depan. 633-9160 kami buka, 633-9160. Menurut saya kalau PPKM diperpanjang hancur deh. Ini ekonomi semua. Jadi sasaran nggak tepat, jalannya ditutup nggak ada artinya, kacau balau. Saya berani jamin. Jadi sini orang nggak ada pinter mengurusin corona. Kalau perpanjang negara hancur semuanya. Terima kasih. Saya kira yang kita temui ya, kita lihat di lapangan itu Pempus pemerintahan pusat sudah yang bisa lakukan kan penyekatan secara nasional ya, atau Jawa Bali kemudian sebar ke daerah. Tapi Pemkot atau Pemda setempat jarang sekali menerapkan ini. Saya kira ada perbedaan ya. Jelas sekali. Kalau kantor dia rahasia ya, walaupun kemudian ada berita yang belum tentu benar dan dia esensial juga pun rahasia. Nah, itu. Tapi kalau di kampung-kampung saya nggak ngelihat ada Satpol PP yang samperin ke situ. Kenapa itu? Padahal mereka berkumpul banyak, nggak usah jauh-jauh di sekeliling kita banyak ya, malah di nggak mau bergerombol ngobrol nggak pakai masker, biasa-biasa aja. Nah itu yang saya takutnya virus berputar-putar di situ. Nah, habis-habis tuh nggak selesai nanti. Habis selesai ini, tapi 3 hari ini udah bagus ya, udah menurun. Saya kira Pemda mesti lebih banyak berbenah. Banyak hal yang belum dilakukan. Cuma show off aja. Ke kantor, di syuting, kemudian kayak selesai gitu. Kan inti masalahnya nggak di situ. Semua harus introspeksi. Terima kasih. Soal PPKM yang udah dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 19 ya. Nah, sebenarnya kemarin sih udah ada penurunan drastis ya, dari 56 ke 44 ribu. Ya sebenarnya sih Pak Luhut katanya sih di berita-berita ini udah agak menyerah ya sama masyarakat, minta maaf gitu. Ya tapi sebenarnya berjuang lagi lah. Karena kemarin kan udah ada satu keberhasilan menurun drastis juga ya, tapi mesti pelan-pelan sedikit demi sedikit, step by step juga sih susah karena ya varian Delta sih udah merajalela juga ya, banyak jalanan juga disekat-sekat. Saya seperti di Mangga Besar juga ya, susah juga ya, jalan Mangga Besar itu banyak jalan ditutup, muter jauh, susah juga. Sama Pak Anies juga kantor disidak juga, padahal ya salah mereka juga sih ya, kenapa 100% WFO harusnya ya 30%, 20% WFH, 30%, 20% WFO, ya 70%, 80%-nya WFH. Kan sekarang kan internet udah makin canggih, ya dipakailah sarananya gitu. Ya menurut saya sih kalau di hotel, di kantor, di mall semua udah bagus, itu udah bagus kok, itu udah protokol. Cuma yang di pinggir jalan kecil gitu loh, itu orang-orang penduduk asli terutama itu mereka nggak ada yang pakai, nggak ada yang takut gitu, itu yang bingung gitu. Nah gimana masa yang resmi tertipin di perkantoran, tapi yang di jalan-jalan yang sub jalan besar nggak ada yang pakai di gang-gang. Nah ini kenapa mereka nggak ditindak gitu? Kenapa kalau hotel kantor tindak itu nggak adil gitu, ya kan? Saya juga bingung, nggak tahu kenapa. Itu aja, makasih.
Menurut saya sih Indonesia ini kalau bisa dimahalin ya. Udah itu kayak obat tes ya, testing gitu. Menurut saya sih obat yang dikasih pemerintah gratis itu kan kalau misalnya yang dirawat ya. Kalau orang yang kayak gejala ringan itu mau cari obatnya gimana? Ya kan. Udah itu vaksinnya juga menurut saya harus yang mRNA ya. Itu kalau yang bukan mRNA itu masih bisa kena tuh yang Delta. Udah itu masyarakat kita kurang sosialisasi. Katanya dibilang mana nggak ada itu virus COVID. Ya itu virus nggak bisa dilihat pakai mata biasa gitu loh. Itu harus pakai mikroskop. Ya kalau lihat kayak gitu ya nggak mungkin kelihatan. Makanya sosialisasi itu maklum lah ya. Nggak semua itu orang dapat pendidikan. Jadi ya pemerintah itu harus sosialisasi. Itu ada, cuman yang nggak bisa dilihat gitu loh. Udah itu yang suka posting-posting tuh, yang nantang-nantang tuh, yang hirup udara COVID itu segera ditangkap itu. Kenapa? Dia nggak percaya, dia nggak pakai masker berarti. Nggak pakai masker dia kemana-mana. Jadi banyak yang kena itu harus diisolasi, harus ditangkap diisolasi yang kayak gitu. Ya yang suka nantang-nantang kayak gitu. Udah itu menurut saya sih kayak pengusaha misalnya apotek, supermarket, restoran, itu mereka harus bikin dong orang antri dengan jaga jarak. Kalau di sini kan enggak, semuanya pada berebutan gitu loh, takut kehabisan gitu loh. Jadi menurut saya dari pengusaha, pemilik toko, atau restoran itu harus kasih peraturan. Kalau nggak dilayani, kemudian menurut saya, meskipun sudah vaksin, masker, semua jaga jarak tetap harus. Terima kasih. Saya lihat sangat berat di Indonesia ini. Pertama, orang-orang di level strata bawah yang pedagang pinggiran di jalanan. Sampai kemarin saya lewatin, saya lihat mereka berkerumun, maksudnya pembelinya berkerumun tanpa masker, dan petugas tidak apa-apakan untuk mereka yang di pinggir jalan berkerumun. Nah yang di kantoran, di mall itu sebetulnya menurut saya mereka menjadi korban. Maksudnya apa? Mereka bekerja di ruangan tertutup, dan apabila ada OB-nya lah, orang Gojek atau siapa pengirim barang datang masuk membawa kuman, mereka silakan semua, karena mereka dalam situasi bahaya. Saya dalam hal ini pengen himbau kepada semua teman-teman, saya sudah buktikan setahun lebih, kantor saya temboknya banyak saya jebolin, bikin jendela, pintu semua dibuka, jendela saya buka, jadi sekali lagi kerja kantor menjadi korban. Orang-orang yang pinggir jalan itu, kalau mereka sempat masuk ngantar barang ke kantor untuk bawa virus, habis mereka sendiri tidak apa-apa karena mereka di udara terbuka terus, mereka jauh lebih aman. Yang bertugas itu aparat tidak bertugas sesuai dengan instruksi sebenarnya. Artinya apa? Untuk ngurus gini-ginian, untuk ngurus pinggir jalan itu tidak ada opportunity yang mereka bisa lakukan. Tapi kalau mereka gerbek kantoran, nah itu banyak opportunity. Jadi aparatnya tidak bekerja baik, strata bawahnya tidak melakukan ini, korban adalah orang kantoran. Terima kasih. Mengingatkan saja pemerintah ya, untuk vaksin itu dipermudah lah semuanya itu. Sekarang banyak penumpukan loh di mana-mana setiap vaksin loh. Itu gimana itu? COVID kita belum selesai, penumpukan di mana-mana vaksin itu, ya. Dengan target begini. Tapi kerumunannya itu bagaimana? Menimbulkan lagi kan? Satu itu, kedua, saya mau tahu itu standar PCR itu apa, ya? Itu aja, cuma kita mau tahunya sebagai rakyat ini. Coba lah tolong, apalagi dengan ada PPKM gini. Aduh, kasihan rakyat kecil ini, mereka tidak makan, ya. Sedangkan mereka masih digaji oleh rakyat, mereka tidak makan, tidak apa, masih tetap membayar mereka yang mengelola negara ini. Bansos coba tolong biar disalurkan dengan adanya PPKM darurat ini. Jangan yang lama lagi dilihat. Kita mesti real. Ini semuanya dibagi dengan keadaan PPKM darurat ini, berdampak semuanya. Rakyat ini sudah pada, ya tinggal tunggu saja lah matinya ini. Coba untuk bansos yang saya tekankan lagi, bansos ini coba penyaluran ini TNI Polri saja lah menyalurkan. Ya kalau saya sih pesimis lah untuk penanganan COVID di Indonesia, karena dari awal tuh udah kelihatan, dari mulai istilah PSBB sampai sekarang PPKM darurat, itu cuma ganti-ganti istilah aja. Penerapannya di lapangan ya sama, begitu-begitu aja. Sedangkan kalau mengubah kebiasaan manusia itu kan harus ada reward atau punishment untuk mengubah, memaksa perilaku manusia. Kalau ini nggak ada,
punishmentnya ya nggak ada yang ditakutin, makanya tetap begitu-begitu aja ya. Pemimpinnya juga ngasih contoh yang nggak baik, jadinya orang juga pada ya udah terserah masing-masing pemimpinnya apa ngasih pintu masuk dari warga negara asing, malah varian baru, penduduknya juga rakyatnya dibilangin masih nggak ngerti, disuruh mudik tetap aja kan berpindah jauh-jauh. Ya itu sih kayaknya nggak bakal beres dalam waktu cepat kalau di sini. Terima kasih. Kalau menurut saya sekarang kan kita di Indonesia kesadarannya kurang, terus masih ada banyak dari teman-teman kita yang lain itu yang merasa dirinya sakti bahwa ini tidak ada corona, tidak ada apa-apa. Masih juga yang punya paradigma seperti itu. Nah, memberi hasutan kepada yang lain. Rumah ibadah sudah tutup, masih juga dibuka. Alasannya, wah tidak ada corona, begini begitu. Nah, dengan kondisi-kondisi yang seperti itu, kita selalu merasa dirinya benar dan selalu menyalahkan orang lain. Kesadaran dari diri sendiri kita susah, tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi akibatnya ya itulah, tidak akan berkesudahan masalah, bahkan mungkin terus berkelanjut. Nah, oleh karena itu ya kita mau mengajak ya, semua masih kita mawas diri, bertanya pada diri kita sendiri apakah kita sudah baik dan benar dalam berperilaku gitu. Jadi benar apa yang dikatakan, memberikan aspirasi. Kita harus menyatukan persepsi bahwa corona itu ada dan tidak boleh tidak serius. Harus ada keseriusan untuk memutus mata rantai tersebut. Jadi kalau kita menganggap tidak ada, ya itu berbahaya sekali. Karena wabah yang seri varian Delta ini kan cepat menular melalui wabah dari orang per orang. Jadi kalau betul-betul tidak diputus mata rantai seperti sekarang ini, ya bukan epicentrum lagi, malah seperti yang tadi diutarakan sebagai juara bukan di bulu tangkis saja, tapi di wabah COVID-19 pun akan menjadi peringkat pertama. Nah ini akan menggelisahkan geliat ekonomi, geliat pasar juga, kemudian geliat penyakit juga. Jadi ini perlu kesinergian lah antara menggunakan 3M dari publik umum atau 5M dan pemerintah menggunakan 3T, testing, kemudian treatment perawatan dan tracing pelacakan. Ini harus bersinergi, kalau tidak ya kalau Pak Gus Dur almarhum bilang walau alam dia sampai jumpa kalau tidak mau diberantas gitu. Saya kira demikian. Ya, saya lihat masalah Indonesia sangat serius dan mungkin kita semua harus sadar luar biasa, termasuk pejabat di pusat yang mungkin banyak hal yang mereka tidak tahu. Yaitu begini, saya masih melihat dalam masa PPKM itu pedagang es pinggir jalan, tukang kopi pinggir jalan itu dikerubutin oleh pembeli tanpa pakai masker, ngobrol mereka. Yang saya khawatir mereka ini pegawai kantor yang lagi istirahat, nanti balik ke kantor, dan waktu balik ke kantor dia bawa itu virus-virus. Nah, orang kantornya yang tertib kenalah virus. Dan berkaitan dengan soal kantor, saya mau ngulang lagi, sangat berbahaya kalau kita duduk kerja di dalam ruangan AC dengan tutup jendela dan pintu tertutup rapat. Sangat berbahaya karena ada virus masuk, virus itu akan sirkulasi dan sangat mungkin suatu saat masuk ke pernafasan kita. Usahakanlah bagi orang kantor, menurut saya kalau memungkinkan bos-bosnya pikirkan bahwa sebagian pekerja atau banyak pekerja kerja di luar, cuma dikasih shelter supaya nggak kepanasan, kasih kipas angin besar, karena kita nih punya manfaat besar Indonesia. Kelembapan kita nih sangat dibutuhkan untuk melawan COVID. Jadi saya lagi pejabat pusat mengharap turun ke lapangan, perhatikan bahwa satgas-satgas kalau ke mall, ke tempat-tempat kantor-kantor besar rajin, tapi kalau pinggir jalan mereka abaikan. Ini sangat berbahaya. Program pemerintah seperti apapun bagusnya akan gagal menurut saya kalau ini terus berlangsung. Terima kasih. Ya, Indonesia mendapat julukan gelar nomor wahid lah, nomor 1 di dunia ya, terutama dalam peningkatan wabah COVID-19. Nah ini tadi disebutkan juga ada anggota yang tidak bermasker. Jadi tolonglah mereka itu menjadikan contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat. Karena memberikan edukasi kepada masyarakat yang masih menganggap bahwa corona atau COVID-19 ini ilusi atau halusinasi, itu memang sulit sekali. Karena beranggapan corona itu tidak ada. Nah ini perlu keseriusan. Kita warga itu atau publik harus serius
menganggap bahwa corona itu ada dan harus dibenahi dengan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kalau tidak serius akan bertambah seperti saat sekarang ini. Kita udah masuki tsunami, seperti tsunami COVID-19 yang kedua. Kalau sempat landai beberapa waktu yang lalu walaupun tidak signifikan, tapi ini jelas bahwa udara yang dihirup dari kantor atau di tempat lain pun sama saja, karena sama-sama menghirup udara oksigen yang diberikan Sang Khalik buat warganya gitu. Jadi saya pikir ini harus terus-menerus jadikan titik tolak. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah COVID-19 ini, tentunya menggunakan apa yang diterapkan oleh pemerintah dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dengan ditambah lagi 5M, menghindari kerumunan, 2 item itu, dan menghindari mobilisasi massa. Tentunya bersinergi dengan ketentuan pemerintah yang telah menerapkan 3T, testing, pengujian, treatment perawatan, dan satu lagi tracing pelacakan. Jadi ini harus bersinergi. Jangan mata rantai dari pihak pemerintah apatis atau masa bodoh sementara warga dibiarkan. Saya kira harus bersinergi. Saya kira demikian. Saya kira Bapak barusan sinergi itu sangat penting ya. Jadi kita bukan hirup udara yang berbeda, tapi tujuan dan halusinasinya yang berbeda. Pemerintahan pusat begini, pemerintah daerah lain. Ada pemerintah daerah kepalanya yang mencari momen, ya, yang padahal bukan pusat epicentrum, tapi dia cari momen, cari keuntungan politik. Yang harus dikerjakan enggak. Di ganggang coba nggak ada sosialisasi, masih nggak pakai masker, ngobrol-ngobrol begitu. Coba diturun ke bawah. Saya nggak ngeliat tuh semua kepala daerah pakai mall mesti ditutup. Ada daerah yang nggak ditutup, tapi dibatasi, protokol kesehatan dijalanin. Jadi itu yang membuat kita jadi juara dunia. Saya kira ini yang harus diperbaiki. Tujuannya sama, tapi ada yang pembiasan yang terjadi. Kenapa itu hoax masih terjadi? Wah, ini COVID tipuan. Masih beredar banyak hoax itu. Tapi kita nggak bersatu hati, itu intinya. Makasih. Ya, memang sebenarnya apa yang dikhawatirkan sama ahli-ahli, sebagian ahli-ahli ya, bahwa Indonesia akan mengalami kesulitan dalam menangani wabah virus ini memang sudah mulai terbukti. Dan kita melihatnya juga ini sekarang kita sudah menjadi juara 1 ya dalam masalah penyebaran COVID ini, Mbak. Jadi ini akan sudah merupakan suatu warning untuk kedepannya. Ini Indonesia akan jadi lebih berat lagi. Saya lihat ini belum ada kejelasan ya. Dalam hal ini saya minta ya, mohon gitu ya, keikutsertaan dari ahli-ahli seperti budayawan, pemuka agama, ahli-ahli demografi, antropologi, untuk bersinergi dan berdiskusi untuk mengatasi masalah ini, COVID ini, Mbak. Jadi bukan hanya ahli-ahli kedokteran, kesehatan, epidemiologi gitu aja. Jadi ini karena melibatkan sosiologi di masyarakat kita. Karena banyak yang mengabaikan atau pasrah aja dari masyarakat kita terhadap masalah COVID ini. Demikian, terima kasih Pak. Menurut saya banyak yang tidak pakai masker, kemungkinan masih ada, itu memang benar di jalan-jalan, terutama kalau di pinggiran-pinggiran kota Jakarta ya, bukan di pusat-pusatnya. Itu masih banyak warung-warung buka dan makan siang-siang, berkerumun dan sebagainya, itu masih terlihat. Dan kemungkinannya ini sudah ada sekat kopis yang menjaga di jalan, tapi kalau lewat depan sekat kopis saja dipakai masker dan tidak berkerumun. Kalau sudah lewat sekat kopisnya ya begitu lagi gitu ya, mulai berkerumun dan tidak pakai masker bahkan ada. Dan ini kejadian ini harus dipertegas tentang pemeriksaannya di jalan Satgas COVID-19. Dan kalau misalkan kita COVID-nya tertinggi ya mungkin bukan hanya karena rakyatnya takutnya kalau ada petugas COVID saja dia baru menaati protokol kesehatan, akan tetapi juga
penegakan hukumnya jangan sampai tebang pilih, karena rakyat ini kan menghendaki penegakan hukum yang sama, adil, rata, baik kalangan atas maupun kalangan bawah, sehingga kalau memang benar adil dan rakyat akan percaya pada kinerja pemerintah dan kemungkinan akan menuruti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia ini agak susah ya. Kita banyak berharap dengan guru-guru agama, tokoh-tokoh agama. Tapi kalau saya amati, saya lihat justru mereka itu yang nggak percaya sama COVID. Ini bukan cuma masalah agama tertentu ya. Di tempat agama saya juga seperti itu. Jadi mereka lebih percaya pada hal-hal akhirat daripada duniawi. Mereka nggak percaya COVID. Dianggapnya COVID itu adalah konspirasi. Itu susah. Ya, susah diberitahu. Mau agama apapun kalau sudah seperti itu, susah sekali. Nah, orang-orang seperti itu di akar rumput itu banyak. Terus ini juga orang-orang yang sudah cuci otak, walaupun dia dokter, profesor, kalau sudah kecuci otak susah. Ya, dia lebih percaya pada dunia yang akhirat itu. Masa gelarnya ini tapi takut COVID, ya. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi mereka malu punya gelar keagamaan tinggi tapi pakai masker. Ya berarti kamu lebih takut COVID daripada takut Tuhan. Seolah-olah seperti itu. Terima kasih. Tidak mengerti atau sengaja. Kalau begitu perlu kita terapkan cara India ini. Kalau ada yang melanggar langsung dicambuk sampai habis-habisan itu. Atau pakai cara negara Rusia, melepaskan singa, beruang, dan macan, menertibkan mereka. Terima kasih. Sebetulnya tidak perlu PPKM kalau semua orang mau bermasker, karena dengan masker bisa menghentikan penularan COVID gitu. Sebaiknya yang tidak bermasker itu didenda atau dibawa ke kantor polisi untuk diberi ceramah gitu seharian supaya kapok. Ya, kadang-kadang kan Indonesia itu dilihat yang di kantor, yang di jalan. Coba lihat tempat tinggalnya bagaimana gitu, khususnya di Jakarta ya. Kamu suruh tinggal di rumah juga, orang rumahnya cuma jaraknya 2 meter kali 5 meter, dan itu banyak di Jakarta. Jadi buat apa PPKM? Mending dia suruh keluar, ya seleksi alam aja. Bong kena COVID banyak juga, yang meninggal cuma sedikit, yang meninggal juga udah tua-tua. Ada yang meninggal yang masih muda, tapi ya itu ya persentasenya kecil lah. Emang apa hasilnya PPKM ini? Ekonomi terganggu pasti. Jadi saya pikir pemerintah itu jangan ngelihat yang di Jalan Sudirman, yang ada di Tamrin. Coba lihat itu, ke belakang-belakang Tamrin itu aja, lihat itu bagaimana itu padat penduduk. Kamu suruh PPKM, dia anak 2, rumah cuma 5 meter. Coba, bagaimana nggak menular? Kamar mandinya cuma seupil, dia mandi berak di situ. Bagaimana nggak menular? Justru lebih enak berkeliaran. Dulu berkeliaran nggak ada masalah. Terima kasih. Pendapat sama ibu yang tadi, mau apapun aturan yang dikeluarin pemerintah, kalau kitanya tidak tertib, ya repot gitu. Nah, sarannya mau PPKM, mau PSBB, apapun itu, ya sama aja. Di bawahnya kita ditertibin gitu aja. Baik, terima kasih pemirsa bisnis. Kami cukupkan sampai di sini Businessman Opinion. Saya Tribudi Utama.